Yang Mulia ingin membicarakan sesuatu secepatnya. Itulah kenapa beliau memanggil Anda. Apa ada yang istimewa yang ingin bahas? Perhatian kepada semuanya. Kaisar dari Hindustan, keturunan dari kerajaan Mughal, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad. Aku telah memberikan perintah tahanan rumah untuk kalian semua. Aku memerintahkan bahwa tidak ada yang dapat bertemu dengan kalian. Tapi aku punya beberapa berita yang harus kuberitahu pada kalian. Berita bahwa Raja Barmal telah tiba ke Agra atas perintah. Aku mendengar bahwa ia ingin memberi kabar baik. Sekarang aku ingin menanyakan sesuatu. Membiarkan dia membagi kabar baiknya padaku. Atau harus kukatakan tentang konspirasi yang kalian lakukan. Kalian tidak menjawab pertanyaanku. Baik. Berarti aku akan memutuskan apa yang harus kulakukan. Aku meminta kalian pergi dari sini. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau kembali. Bawa Joda kembali ke ruang di mana dia dipenjarakan. Aku bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Kau pasti akan tahu apa yang akan aku lakukan setelah 10 hari. Apa yang ingin kau lakukan pada ayahku? Apa kau ingin menyakitinya? Raja tidak perlu menjelaskan setiap langkahnya pada penjahat. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku tidak akan membiarkannya. Dan kau akan merasakan akibatnya. Kenapa? Rasanya sakit ketika orang yang kau cintai terluka. Benar, Joda. Itu mengingatkan. Pernikahan adikmu sudah ditetapkan setelah 17 orang menolak. Ayahmu pasti sangat senang. Aliansi ini penting untukmu juga. Kenapa tidak kau rayakan saja, Joda? Yang Mulia, jangan lakukan ini. Hati ayahku akan hancur. Dan adikku, apa yang akan kau dapatkan dengan menyakiti mereka begitu banyak? Aku lega. Rasanya lega ketika melihatmu menderita. Aku ingin perintahku dijalankan. Aku dengar bahwa Raja Barmal telah tiba. Aku ingin tahu bagaimana Yang Mulia akan memperlakukan Raja Barmal dan yang lainnya dari Amer. Bahkan aku ingin tahu, apakah Yang Mulia akan mengampuni Raja Barmal atau tidak. Mari kita lihat bagaimana Yang Mulia menyambut Raja Barmal di pengadilan khusus. Tunjukkan padaku. Aku telah menerima pesan. Aku sedang dalam perjalanan untuk memberi kabar baik ini. Dan terimalah hadiah kecil ini dari kami.
Anakku Putri Sukania telah dijodohkan dengan Pangeran Ratansi, putra Raja Bawanipur, yaitu Raja Bawanisi. Kami telah menetapkan upacara pertunangan pada bulan purnama berikutnya. Itu berita besar. Tolong, berikan manisan. Tentu. Tapi sebelumnya, kau menerimanya. Saya telah mengatur manisan ini untuk Anda. Sebagai gantinya, biarkan saya mencicipinya. Hanya Mulia yang memiliki hak untuk memerintah di sini. Dia memiliki hak. Kau mungkin tidak menyukainya, Raja Barma. Tapi saat ini kasus keracunan telah meningkat di Agra. Aku tidak mengerti. Kau akan mengerti. Aku ingin tahu mengapa kau begitu ramah kepada Raja Barmal, Jalan. Yang jelas, aku pasti akan menikmatinya nanti. Bawa saja dulu ke dalam. Yang Mulia, jika kau mengizinkan, Aku izinkan. tapi aku belum bilang apa yang aku inginkan, Yang Mulia. Jelas sekali, Raja Barmal, bahwa kau telah datang ke tempat putrimu. Kau ingin bertemu dengan putrimu terlebih dahulu. Bawa Raja Barmal pada putrinya. Terima kasih. Apa yang kau lakukan? Kenapa tidak mengatakan, Aku tahu kenapa kau bertanya itu. Kau bertanya kenapa aku tidak memberitahu Raja Barmal tentang tahanan rumah untuk anak-anaknya. ya Yang Mulia, Anda benar sekali. Dia adalah Raja Amer. Aku yakin dia juga bertanggung jawab untuk konspirasi ini. Raja Barmal adalah juga seorang ayah. Dan bagi ayah, tentunya itu akan lebih menyakitkan melihat anak-anaknya sakit daripada mendengar tentang penderitaan mereka. Ini akan menjadi pemandangan indah untuk dilihat. Kita tidak menunggu terlalu lama. Dia akan datang padaku dengan memohon. Dia akan penuh dengan penyesalan, juga pertanyaan. Akhirnya, Jalal mengundangnya juga. Bagus. Nanti seluruh keluarganya akan menangis bersama-sama. Kenapa aku disambut dengan cara yang aneh begini? Yang Mulia juga tidak menjawab salamku. Begitu juga dengan Adamkan. Bahkan hadiahku diperiksa dengan hati-hati. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Ayah Ratu Joda ada di sini untuk bertemu dengannya. Yang Mulia telah memberikan izin. Tunggu. Kenapa keamanan begitu ketat? Ada apa ini? Kakek, Ayah, Selamat kepada kalian semua. Pernikahan Sukania telah ditetapkan. Aku langsung datang dari sana. iya. Yang Mulia telah memberitahu kami bahwa ayah akan datang ke sini. Apa ayah tahu kalau kami berada di bawah tahanan rumah? Rasanya tidak begitu dilihat dari ekspresinya. Yang Mulia sangatlah pintar. Sebelum aku mengatakan apapun, dia mengerti bahwa aku ingin bertemu dengan kalian. Dia mengirimku kemari. Tapi bagaimana jika nanti Raja Jalaluddin ingin memenjarakan ayah juga? Di mana Joda? Aku ingin bertemu dengannya.
Ayah, Joda, semoga kau punya kehidupan pernikahan yang bahagia. saat aku mendengar ayah telah di sini, aku meminta izin pada Yang Mulia untuk kemari. Meminta izin? Apa yang terjadi? Kenapa kau harus izin untuk segalanya? Keamanan juga begitu ketat. Kenapa kau ditempatkan dalam ruang terpencil di istana ini? Ayo jawab. Tolong beritahu aku sesuatu. Kenapa kalian menundukkan wajah kalian? Kami dipenjara di sini. Kami tahanan rumah. Apa kejahatan? Apa yang sudah terjadi? Joda, kau adalah ratu. Apa yang terjadi di sini, di mana kau telah ditempatkan dalam ruang terpencil ini? Ayo jawab aku. Anak Ratu Rukaya telah digugurkan dengan memberinya infusi dari duri apel. Dan kami dituduh melakukan itu. Aku ingin kau menambahkan kunyit ke dalam susu dan memberinya kepada Ratu Rukaya. Hal ini telah dibuktikan. Kunyit dicelupkan ke dalam apel yang berasal dari Amer. Lakukan penyelidikan untuk membuktikan Joda dan saudara-saudaranya tidak bersalah. Jika mereka gagal membuktikan mereka tidak bersalah, mereka akan dihukum karena kejahatan ini dan akan dikorbankan di hadapan umum. Aku tahu bagaimana perasaan Raja Barmal setelah mendengar tuduhan ini. Aku berharap bisa hadir di sana untuk melihat warna yang memudar dari wajahnya. Tapi kenapa Yang Mulia tidak memberitahu hal ini? Beberapa saat yang lalu, aku bersama dengan Yang Mulia. Sekarang aku tahu kenapa dia memeriksa pemberianku dengan begitu ketat. Aku diminta untuk mencicipi manisan yang aku bawa. Yang Mulia memiliki keraguan. Yang Mulia memiliki keraguan bahwa mungkin aku mati. Oh, Dewi. Ayah, ayah mau pergi kemana? Aku harus segera bertemu Yang Mulia. Kalian telah mengalami perlakuan yang tidak adil. Aku harus menghapus keraguannya sesegera mungkin. Apa yang kau lakukan sih, Pani? Hati-hati, kau akan membuat dia luka. Aku sudah berusaha untuk mengatakannya, tapi dia tidak mengerti. Aku memakai ini karena dia menyukainya. Lihatlah, mereka berdua sudah dimandikan cinta satu sama lain. Itulah yang terjadi dengan Joda. Tepat sebelum hari pernikahannya, Sukania mulai memandikan cintanya pada Joda. Sekarang, kau tidak akan bisa merebut apapun dariku. Aku sangat bahagia, kakak. Masih ada waktu untuk upacara turmerik. Tapi kelihatannya seluruh keluarga gembira dan juga bersuka cita. Tidak peduli berapa banyak waktu yang Anda miliki untuk merencanakannya, itu tidak cukup. Banyak yang harus kau lakukan. Sukania, pernikahanmu akan menjadi pernikahan besar seperti pernikahan Joda. Kita harus memastikan bahwa itu akan terjadi. Jika tidak, Sukania akan mengejekmu lagi. Bahwa kau lebih menyayangi Joda daripada menyayangi dia. Salam Yang Mulia, seorang utusan datang dari Agra. Joda akan memiliki umur yang panjang. Pesannya tiba begitu kita mengingat dia. Dia pasti punya berita. Dia ingin menyampaikan keinginannya. Suruh dia masuk. Beritahu kami, ada berita apa? Ratu Joda dan saudara-saudaranya telah dituduh bersekongkol untuk menggugurkan ahli waris kaisar di Agra. Dan mereka ditempatkan di bawah tahanan.
Ya Tuhan, apa yang sudah kalian lakukan? Putriku yang satu akan menikah sementara yang lain dalam kesulitan. Jangankan melakukan hal ini, Joda bahkan tidak bisa memikirkan hal seperti itu. Bagaimana bisa Yang Mulia percaya pada hal seperti itu? Bagaimana dia bisa percaya ini? Mainawati. Konspirasi dan tuduhan biasa terjadi di keluarga kerajaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dewi Bawani pasti akan menunjukkan jalan keluar. Kenapa hal ini harus terjadi pada kita, Bu? Aku baru saja kembali dari Agra dengan beberapa harapan di hatiku. Aku merasa semua baik-baik saja. Bahkan Saguni Bai sudah mengatakan semua akan baik-baik saja. Dan sekarang, kenapa hal ini terjadi, Bu? Apa yang harus aku lakukan? Ketika salah satu putriku dalam kesulitan, bagaimana bisa aku merayakan pesta untuk yang lain? Ibu, selama ini aku selalu menyalahkan Kak Joda untuk semua perhiasan yang aku punya, termasuk gelang dan stolaku. Tapi Ibu, aku tidak akan menyalahkannya karena merampas sukacitaku hari ini. Aku bisa mengerti apa yang dilalui Kak Joda. Ibu, ini bukan waktunya untuk merayakan pesta. Ini adalah waktu untuk memahami keadaan Kak Joda. Mainawati, kau adalah seorang ratu. Kau harus kuat menghadapi kesulitan. Percayalah Mainawati, seperti emas menjadi murni setelah dipanaskan. Demikian pula Joda akan dibersihkan dari semua tuduhan. Itu akan menambah kehormatannya. Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau telah memenjarakan anak-anakku? Aku tidak ingin kau pingsan. Mengetahui ini adalah sebuah konspirasi yang keji, sehingga aku tidak ingin mengatakan apapun tentang hal ini. Kukira akan lebih baik mendengar tentang perbuatan anak-anakmu dari mereka sendiri. Sekarang kau tahu bagaimana mereka telah membunuh anakku dengan kejam. Yang Mulia, aku benar-benar menyesal atas bencana ini. Ini benar-benar disayangkan. Tapi apakah itu benar? Dengan seenaknya kau menuduh anak-anakku tanpa menyelidiki masalah ini dengan benar. Aku sopan padamu karena kau raja dari Amer dan orang tua. Tapi kenapa kau berani bertanya padaku? Aku ayah mertuamu juga, Yang Mulia. Sekarang kau adalah ayah dari seorang terdakwa. Kau adalah orang yang anak-anaknya bertanggung jawab atas pembunuhan anakku. Dan kau benar, Raja Barmal. Ini tidak benar untuk menghukum seseorang tanpa bukti yang tepat. Itulah alasannya aku menahan anak-anakmu. Jika tidak, aku sudah membunuh mereka sekarang. Tapi biarkan aku memberitahu Anda sesuatu. Hari saat aku memiliki bukti yang menegaskan keraguanmu, maka saat itu aku akan mengubah sejarah dan nasib Amer. Aku bahkan tidak akan memberikan keuntungan dari keraguan. Ibu, buatlah persiapan untuk menyambutnya. Seperti katanya, dia adalah ayah mertuaku. Dia harus diperlakukan dengan baik. Layanilah dia dengan makanan lezat yang dibuat koki terbaik. Tapi aku tidak akan makan apa-apa hari ini. Kau mungkin memandangku sebagai ayah dari penjara. Tapi kau masih menantu laki-laki. Aku sudah mendapat kabar buruk dari keluargamu. Aku akan berpuasa hari ini. Kenapa ibu tersenyum?
Aku tersenyum karena aku bisa melihat warna memudar dari wajah Raja Barmal. Bagus, Yang Mulia. Itu merupakan langkah yang sangat baik. Kau menyakitinya tanpa melakukan apa-apa. Katakanlah Ibu, apa yang ingin kau tanyakan? Ini bukanlah hal yang benar untuk berdebat dengan raja di pengadilan. Jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa di sana. Tapi aku ingin menanyakan sesuatu kepada anakku secara pribadi. Aku ingin tahu mengapa kau begitu ramah kepada Raja Barmal, Jalan. Jika pangeran dari Amer berada di bawah rumah tahanan, mengapa Raja Amer tidak ditahan? Bukankah Raja Barmal sama bertanggung jawabnya untuk masalah ini? Dan aku tidak berpikir konspirasi ini bisa terjadi tanpa dukungan dari Raja Barmal. Jadi kurasa kau harus menangkap Raja Barmal. Ini harus menjadi contoh bagi orang-orang yang harus menanggung konsekuensi yang mengerikan untuk penetasan konspirasi melawan Raja Mughal. Jika Anda terlalu lunak terhadapnya, ini mungkin mendorong para pemberontak. Jika mangsa ada di depan pemburu, pemburu tidak harus mengampuninya, Jalan. Aku tidak menyesal menangkapnya. Kau sebaiknya tidak menyesali hal itu. Anakmu adalah penyebabnya. Kau adalah Raja Amer. Kau berhak untuk mendapatkan hukuman. Hingga keputusan itu, anak-anakku tetap berada dalam tahananku. Tapi kau akan dipenjara. Tidak! Ini tidak adil! Diam! Tutup mulutmu! Tidak! Itu tadi sebuah mimpi buruk. Permisi. Karena aku tidak bisa keluar, maka aku butuh bantuanmu sekarang. Aku ingin tahu di manakah ayahku, Raja Barmal berada. Apakah kau punya berita mengenainya? Mohon maaf Yang Mulia Ratu, Anda berada di bawah rumah tahanan. Kami tidak bisa memberikan berita tanpa izin dari Yang Mulia Raja. Baiklah. Setidaknya kau bisa memberitahuku dia dalam keadaan aman atau tidak. Saya mohon maaf Yang Mulia. Saya tidak berdaya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya mencari tahu tentang ayah? Aku khawatir apa yang dilakukan Yang Mulia padanya. Kenapa kita dipanggil? Ratu Rukaya memanggil kita ke sini. Aku pikir Ratu Rukaya sudah mendengar kalau kau sudah memanfaatkan keadaan yang ada sekarang ini. Benarkah? Mungkin dia tahu apa yang telah kau lakukan. Kau sudah terlalu banyak bicara. Dia tahu kenapa kita dipanggil di sini. Sekarang, dia berada dalam keadaan kritis. Dia sudah kehilangan bayinya. Bagaimana kau mengharapkan dia menjadi normal? Itu bukan pertama kalinya. Rukaya itu sering mendapatkan banyak masalah. Salam Mahamangga. Aku yakin Anda tahu kenapa Ratu Rukaya sudah memanggil kami ke sini. Dia memanggilku ke sini karena wanita ini. Dia adalah kepala permaisuri. Jalal menunjukku sebagai ibunya dan menghormatiku. Ada apa, Mama Angga? Bicaralah, kenapa kau diam saja? Jika dia memanggil kita ke sini, pasti ada sesuatu yang penting. Tanya alasannya.
ketika dia ada di sini. Dia tidak tahu saja alasannya, tapi dia berperilaku seolah-olah dia tahu segalanya. Dasar wanita ini. Salam yang mulia Ratu. Waalaikumsalam. Kalian semua tahu bahwa aku tidak hanya kehilangan bayiku, tetapi juga pewaris kerajaan Mughal. Ratu Joda dan saudara-saudaranya telah ditempatkan dalam tahanan karena mereka adalah tersangka utama. Tapi itu tidak berarti orang lain telah dibebaskan dari semua tuduhan. Aku tidak percaya siapapun sampai aku mendapatkan bukti yang tepat atau saksi. Setiap orang yang tinggal di istana ini adalah tersangka, termasuk penghuni di Istana Wanita, Pinas, Ruksar, dan juga Nazima. Bahkan Hosiar dan Resam juga aku curigai. Maksudmu aku juga tersangka? Seperti yang aku bilang, sampai aku menemukan bukti yang tepat, semua orang adalah tersangka, Mahamangga. Tapi aku tidak memanggil kau ke sini untuk mengatakan ini. Aku memanggilmu untuk mengingatkan. Salah satu dari kalian adalah pelakunya. Kalian semua memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian tidak bersalah. Sementara Yang Mulia Raja sedang menyelidiki masalah ini. Aku ingin kalian semua untuk tetap waspada. Bahkan sepotong kecil informasi dan sepotong kecil bukti penting sekalipun. Ratu Rukaya, Istana Wanita tanggung jawabku. Biar aku yang bertanggung jawab untuk menemukan pelakunya. Aku mengangkat Jalal sebagai anakku, dan dia telah kehilangan anaknya. Aku akan sangat senang jika aku bisa menangkap pelakunya. Lagi pula, Anda begitu menderita, Ratu. Anda masih sangat lemah. Harus banyak beristirahat. Biar aku yang membereskan ini. Itu tidak akan membuat perbedaan. Apakah kau yang melakukannya? Atau orang lain? Aku hanya ingin pelaku sesungguhnya untuk ditangkap. Itu saja. Aku tidak akan meninggalkan sebagian batu yang terlewat dalam menemukan siapa pelaku sebenarnya. Setiap kamar dan harta bendanya akan aku geledah seluruhnya. Aku minta pada kalian untuk tidak mengganggu pekerjaanku jika Ratu Joda tidak bersalah. Kita harus mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Selamat tinggal. Hadirkan penggugat berikutnya. Penggugat berikutnya dipanggil ke pengadilan. Hidup Kaisar. Kau siapa? Kenapa menangis? Yang Mulia, namaku Data. Aku mengalami perlakuan tidak adil. Kau akan mendapat keadilan. Apa keluhanmu? Katakan. Putraku dibunuh, Yang Mulia. Dia putraku satu-satunya, Yang Mulia. Ratu Rukaya mengalami keguguran. Aku mengerti penderitaanmu. Ceritakan semua tentang siapa yang membunuh anakmu dan mengapa. Jika keluhanmu yang sebenarnya, keadilan akan aku jatuhkan. Yang Mulia, aku penduduk desa Parung. Kami ini petani, perampok dari daerah Saket telah menyiksa warga desaku. Kemarin mereka menyerang desa kami. Mereka merampok semua yang kami punya, Tuan. Bahkan mereka membunuh yang satu-satunya milik kami. Mereka membunuh anakku, Tuan. Dan hal ini sangat menyakitkan bagi siapapun untuk kehilangan anaknya. Tentunya sangat menyakitkan bagi siapapun yang kehilangan anaknya. Keadilan dijatuhkan padamu. Siapa penguasa di sana? Raja Sujanpur Bawani Singh dan putranya Ratan Singh. Mereka tidak melindungi kita, Tuan. Tapi mereka
memberikan perlindungan kepada perampok yang mulia. Yang mulia, Raja Sujanpur Bawani Singh dan putranya Ratan Singh, tapi jangan melindungi kita. Mereka telah memberikan perlindungan kepada perampok yang mulia. Sujanpur telah menjadi pusat perampok. Apa nama tempat tadi? Sujanpur, desa Paruk sangat dekat dengannya. Aku sedang berbicara tentang Raja Bawani Singh dan putranya Ratan Singh. Pertunangan putri Kusukania telah ditetapkan dengan Pangeran Ratan Singh, putra Raja Sujanpur, yaitu Raja Bawani Singh. Kau yakinlah padaku. Kau pasti mendapatkan keadilan. Dan pembunuh anakmu akan segera dihukum. Ayah datang kemari untuk membawa kabar baik, Ayah. Tapi di sini ayah harus mendengar tuduhan yang dilemparkan pada kamu. Dan aku tidak ada yang bisa kulakukan sebagai ratu dari kerajaan Mughal. Ataupun sebagai putri kandung ayah. Perhatian kepada semuanya. Raja Hindustan, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba di istana. Apa kau tahu apa yang membuat kesenanganku menjadi nyata? Aku merasa gembira ketika musuhku meneteskan air mata penderitaan. Tapi aku tidak ingin kau menyia-nyiakan air matamu karena aku akan memberikan beberapa berita. Setelah mendengar berita itu, kau tidak akan dapat memendung air matamu. Karena kau akan merasakan penderitaan yang amat sangat. Apakah kau menghukum ayahku? Jangan khawatir, Jodoh. Ayahmu tidak akan dibunuh ataupun dipenjara. Dia menikmati semua kemewahan keramah tamahan kami. Tapi ketika anak-anaknya menderita, orang tua tidak bisa menikmati kesenangan surgawi. Aku akan membuat dia mengalami penderitaan itu. Walau dia dalam kemewahan, dia akan melihat anak-anaknya tetap dalam tahanan. Dia tidak akan bisa bertemu dengan mereka. Dia tidak akan bisa mendengar anak-anaknya. Maka dia akan mengerti penderitaan yang aku lalui. Bagaimanapun, aku masih belum berbagi berita yang sebenarnya denganmu. Aku akan ke Sujanpur. Tapi tidak untuk berpartisipasi dalam pertunangan saudarimu. Aku akan pergi ke Sujanpur untuk menghancurkan. Tolong jangan lakukan ini. Bukankah kau marah kepada aku? Lalu kenapa kau membalas dendam kepada saudaraku Sukania? Apakah dia sudah merugikanmu? Bagaimana dengan anakku yang telah dirugikan olehmu? Kau membenciku, seharusnya aku yang kau korbankan. Kenapa harus anakku? Kenapa kau melakukan dosa ini, Joda? Kau adalah seorang raja. Jadi seharusnya kau tahu bahwa kecuali kejahatan telah terbukti, baru seseorang itu dianggap penjahat dan tidak pula ia dihukum. Bukankah kau sudah memberiku waktu 10 hari? Lalu kenapa kau hukum aku sebelum itu? Kenapa kau menyerang calon suami dari saudariku Sukania? Kau telah mengajukan pertanyaan politis, jadi kau akan mendapat jawabannya. Aku tidak menyerang Sujanpur karena alasan pribadi. Aku memiliki alasan politis melakukannya.
Sujanpur Raja Bawani Singh dan putranya Ratan Singh. Benar? Yang akan menikahi saudari telah memberikan perlindungan kepada perampok. Perampok itu telah membunuh anak orang yang tidak bersalah itu. Mughal dianggap pemberontakan dan kematian adalah satu-satunya hukuman bagi pemberontakan. Bukankah itu suatu kebetulan yang aneh, Joda? Semua pengkhianat tampaknya berkaitan denganmu hari ini. Yang Mulia, tolong jangan kau hukum ayahku yang sama sekali tidak bersalah. Adalah berita buruk bagi seorang ayah ketika ia dengar bahwa hubungan putrinya sudah rusak. Kau ingin membalas dendam padaku, kan? Lanjutkan. Kau boleh memperlakukanku dengan cara apapun. Hukumlah aku jika kau ingin. Dan jika kau ingin membunuhku, maka lakukanlah. Tidak, Joda. Jika aku membunuhmu, siapa yang akan aku hukum? Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyiksa dan membuatmu banyak kesulitan. Sehingga kau lebih memilih mati sebagai ganti. Kau akan memohon padaku untuk membunuhmu. Aku akan membuat kondisimu lebih buruk. Ini tidak benar. Saudariku sama sekali tidak terlibat dalam hal ini. Pertimbangkanlah apa yang kau suka. Aku tidak bisa membimbing pikiranmu dan juga tidak ada yang bisa membuatku mengubah keputusanmu. Beraninya kau mengatakan kau tidak bisa menemukan bukti apapun. Kalian semua tidak berguna. Mengapa kalian tidak bisa menemukan bukti? Dasar tidak berguna. Kalian tidak bisa menemukan apapun. Ratu Joda dan saudara-saudaranya tidak meninggalkan petunjuk di balik kejadian itu, Yang Mulia. Tidak ada yang boleh pergi sampai kalian menemukan petunjuk. Pelaku kejahatan pasti meninggalkan petunjuk secara tidak sengaja. Perlu mata yang tajam untuk menemukannya. Dan kau tidak memiliki itu. Allah telah memberi telinga yang kau gunakan untuk menguping pembicaraan orang lain. Aku telah mengambil alih tanggung jawab untuk menemukan bukti pelakunya. Aku akan menemukan bukti apapun taruhannya. Jangan tunjukkan wajah kalian kepadaku hingga aku menyelesaikan maksudku. Kalian semua mengerti? Pergi dari sini. Cepat buka. Yang Mulia, sudahlah, biarkan aku saja yang melakukannya. Seandainya kau bisa melakukannya, kau akan melakukannya sekarang. Sekarang aku akan punya bukti. Ayo pergi. Aku panggil kalian untuk memberikan berita istimewa. Aku akan mengobarkan perang melawan Sujanpur. Yang Mulia, kau tahu bahwa putriku Sukania. Dia akan menikah dengan Pangeran Sujanpur, yaitu Pangeran Ratan Singh. Aku tahu itu. Tapi apakah kau tahu bahwa Raja Sujanpur dan anaknya memberikan perlindungan pada perampok yang seringkali menyerang desa Parok? Mereka telah menteror warga di seluruh desa. Desa Parok terletak di perbatasan Kekaisaran Mughal. Aku tidak bisa membiarkan tindakan pemberontakan di kerajaan. Mereka jelas telah merugikan aku. Aku telah menerima keluhan bahwa orang tidak bersalah dirampok dan putranya juga dibunuh. Aku sangat tahu bagaimana rasa sakitnya kehilangan anak satu-satunya. Jadi aku memutuskan untuk memimpin pertempuran ini. Dan sebagai adipati di kerajaanku, kau harus mengirim pasukanmu padaku. Tapi Yang Mulia, jika aku melakukannya, pertunangan putriku akan dibatalkan. Aku tidak mau tahu dan tidak mau mengerti mana yang lebih penting bagimu. Tapi ini harus kau putuskan. Bukankah Joda putrimu? Tentunya kau sangat menyayangi putrimu. Jadi sebagai adipati kerajaan Mughal,
Kau mendapat kesempatan untuk membuktikan kesetiaan. Raja Barmal, sekarang keputusan ada padamu. Saat ini dalam bahaya, jadi kau harus mengambil keputusan. Baiklah, katakan. Apa yang menjadi keputusan?